Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi. Tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu nggak boleh kerja lagi. Sakit nggak? Nggak cuma sakit, ini nightmare. Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026. Bertahun-tahun 20.000, naik lagi 100.000, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya. Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300 nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu. Awalnya berapa yang Awalnya paling 150 atau 200 Pak. Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji nggak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil nggak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya. Jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka.
Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.